Nama saya Erwin Sutisna, asal dari Ciamis. Saya tinggal di Bandung. Sehari-hari memang saya supir angkot. Saya udah berkeluarga. Saya kebetulan pengusaha kecil-kecilan, bukan pengusaha besar, tapi punya usaha di rumah. PSBB kan, kadang-kadang ada penutupan jalan gitu kan. Penumpang juga kan kadang berkurang. Hampir 80% usaha saya itu off. Ya ada pandemi, ya itu masker. Tapi tetap saya jalan angkot gitu. Udah lain aja yang dari dulu gitu, beda gitu. Sekarang mah agak apa-apa syarat gitu. Cuman ada kebantunya, ada Karang Taruna, suka bagi-bagi beras gitu. Yang merasa terpanggil gitu. Saya harus masuk ke Karang Taruna karena melihat tugas yang mulia gitu dari Karang Taruna gitu. Menghadapi COVID ini seperti apa sih? Yang terpenting adalah tidak membuat panik mereka. Makanya kita selaku warga Karang Taruna di tempatnya masing-masing, kita yang tahu bagaimana memperlakukan masyarakat. Hati nurani kembali kan ke sosial lagi, bahwa ternyata banyak yang terdampak. Salah satunya supir angkot. Gimana caranya kita jangan mematikan mereka, tapi kita harus menghidupi mereka. Dengan caranya seperti apa ya? Dengan cara kita, ayo kita bawa mereka, kita berdayakan mereka lah. Salah satunya itu sih tujuan kita dari Karang Taruna. Memang saya terasa juga terdampak gitu. Jadi saya juga ingin membantu juga gitu. Pas ada ininya Karang Taruna saya ikut membantu juga yang lain, apalagi kan diri sendiri juga, keluarga saya juga terasa gimana gitu, serba kekurangan juga gitu ya, apalagi yang lain gitu. Jadi saya juga ingin membantu gitu. Kami dari Karang Taruna itu melakukan kegiatan action. Kita melakukan penyemprotan, ya, baik di tempat ibadah, baik ke rumah-rumah, kita lakukan. Mereka itu udah mempertaruhkan segalanya, masa remajanya, masa bermainnya, keluarganya, kadang-kadang yang udah punya keluarga, nyawanya pun kita pertaruhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Saya harus turun karena di sekeliling saya udah terlihat, udah ada yang orang-orang yang udah nggak bisa menghidupi keluarganya sendiri, malahan ada beberapa kerabat yang udah nggak bisa menghidupi keluarganya sendiri. Saya nggak bisa diam, harus bangkit bagaimanapun dan dengan cara apapun. Saya harus bisa menghidupi mereka meskipun saya sendiri dalam ambang-ambang dampak COVID kan. Kuncinya sih ya satu lah, karena kita mempunyai Allah ya, kita percayakan aja. Jadi kalau moto saya begini, mereka yang kesusahan milik saya, tapi ya saya pribadi saya serahkan sama Allah, biar Allah yang mengurus saya. Itu aja sih. Udah ada embrio Karang Taruna. Jadi orang masuk Karang Taruna mah concernnya bantu orang. Nah kalau sudah bantu orang, itunya juga keren. Tapi yang lebih keren lagi, kita memantaskan diri untuk membantu orangnya lebih pada kapasitas yang lebih besar lagi. Inilah pemuda-pemuda yang kadenge suaranya, ya, artinya terdengar suaranya, yang katingali gawena, terlihat kerjanya, gerakannya, dan yang terakhir, jadilah pemuda yang terasa manfaatnya, itu yang terpenting.
harapan saya sih mudah-mudahan COVID ini berlalu gitu ya. Yang mudah-mudahan ke depan mah bisa lebih maju, bagi-baginya gitu. Kalau ada. Kan struktur di kita nih teman-teman di Karang Taruna ini punya apa ya, punya psikologis membantu orang gitu. Jadi memang sudah begitu, jadi terlahir untuk bantu orang, kayaknya begitulah kira-kira teman-teman ini. Jadi kalau soal bantuin di depan, ini yang memang menjadi value lebih buat kita nih Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna. Jadi kesetiakawan sosialnya memang jadi tagline besar. Prinsip saya adalah menanam, dan terus menanam. Artinya untuk kebaikan tidak ada kata cukup. Terus saja lakukan kebaikan. Selama kita mampu, selama kita bisa. Untuk kebaikan tidak ada kata cukup. Ya, tugas kita mah hanya bikin mereka tersenyum. Itu sih Karang Taruna mah simpel aja. Karena berhubung Karang Taruna dekat dengan masyarakat dan di bawah bersinggungan langsung dengan masyarakat, ya itu sih tugas. Gimana caranya mereka bisa tersenyum. Kita udah bawa